Silakan. Oh, Fatur. Oke, mulai Ustaz, bisa mulai. Barusan ada kendala. Fatur nampaknya di ini ya, keluar dari Google Meet. Baik, kita lanjutkan saja. Bisa Ustaz atur yang dikeluarkan gitu? Ustaznya juga tidak tahu ya kenapa Fatur tiba-tiba dikeluarkan seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu juga kejadian Ustaz. Nah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan sebelumnya bahwa kita akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga. Apa saja bagian-bagian telinga kita? Kurang lebih gambaran tentang organ pendengaran kita adalah seperti ini ya, Salih ya. Kita akan mempelajari bagian-bagian telinga kita. Nah, ini bisa kita bedakan menjadi telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang telinga bagian luar, telinga luar. Silahkan dibaca Kelana. Ustaz. Telinga luar. Telinga luar dari atas daun telinga, lubang telinga, dan gedang telinga. Daun telinga disusun oleh tulang rawan. Fungsi daun telinga adalah mengarahkan bunyi ke lubang telinga. Lubang telinga berfungsi menyalurkan bunyi agar sampai ke gedang telinga. Gedang telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi sehingga gedang telinga bergetar. Nah, Ustaz. Ini ya, telinga bagian luar atau telinga luar. Terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah daun telinga. Ini kita dapat melihatnya dengan jelas ya. Kita dapat memegangnya ya. Nah, ini namanya daun telinga. Nah, fungsi dari daun telinga ini digunakan untuk mengarahkan bunyi yang ada di sekitar kita ya. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam telinga kita. Nah, ini yang menangkap bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Telinga atau daun telinga kita ya. Nah, mirip seperti corong ya. Mirip seperti corong. Tahu corong nggak? Tahu Ustaz, yang buat fungsi dan eceran itu kan. Nah, ini fungsinya mirip seperti corong ya. Dia menangkap bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita, kemudian dialirkan masuk ke dalam telinga kita. Kemudian setelah masuk ke dalam telinga, bunyi-bunyi tersebut akan melewati lubang telinga atau saluran telinga. Setelah sampai di saluran telinga, bunyi tersebut akan disalurkan lagi menuju mana? Menuju ke gendang apa? Gendang telinga. Gendang telinga ya. Bukan gendang-gendang yang lain ya, gendang telinga. Nah, gendang telinga ini nanti akan bergetar di dalam telinga kita. Gendang telinga akan bergetar di dalam telinga kita. Itulah bagian telinga luar kita ya. Ada daun telinga, lubang telinga, dan juga gendang telinga. Terdiri dari tiga bagian. Baik, kemudian dilanjutkan. Telinga tengah. Ali, silakan. Nah, Ustaz. Telinga tengah disusun oleh 3 tulang pendengaran. 3 tulang itu yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran berguna memperkuat getaran bunyi dan meneruskan ke rumah siput. Telinga tengah berhubungan dengan rongga mulut melalui saluran eustachius. Saluran eustachius berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua tempat tersebut. Dengan begitu, gendang telinga tidak rusak bila mendengar bunyi yang keras. Keberadaan saluran eustachius yang menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Dan kita ketahui bahwa rongga mulut juga berhubungan dengan rongga hidung.
Nah, akibatnya jika terjadi gangguan pernapasan, maka telinga pun dapat turut terganggu. Coba kamu ingat, jika kamu terkena flu berat, tentu telinga juga akan terganggu. Karena saling terkait, maka telinga, hidung, dan tenggorokan dipelajari secara khusus. Telinga, hidung, tenggorokan sering disingkat THT. Ada yang pernah dengar THT? Sering Saya enggak Ustaz, kadang-kadang Sering, orang ya. pasien suka ke dokter THT. pernah dengar. Nah, jadi THT itu kepanjangannya adalah telinga, hidung, dan juga tenggorokan ya. Balik ke tenggorokan telinga. Karena memang ketiga organ tersebut saling berhubungan. Nah, jika salah satunya ada yang sakit, nah ada kemungkinan organ yang lain juga ikutan sakit. Karena memang ketiganya saling berhubungan. Nah, biasanya telinga, hidung, dan tenggorokan ini dipelajari secara khusus. Dan biasanya kita sering mendengarnya dengan nama THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Baik, kita kembali ke saluran pendengaran kita. Telinga bagian tengah atau telinga tengah. Nah, ini juga tersusun dari 3 bagian. Ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi. Nah, biasanya sesuai dengan bentuknya ya, sesuai dengan bentuknya. Penamaannya sesuai dengan bentuknya. Baik. Tulang-tulang tersebut berfungsi untuk memperkuat getaran bunyi yang telinga kita terima. Ketiga tulang tersebut berfungsi untuk memperkuat getaran dari bunyi yang telinga kita terima. Nah, setelah masuk ke telinga bagian tengah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi, bunyi-bunyi tersebut akan masuk lagi ke telinga bagian dalam ya, atau telinga dalam ya. Nah, apa saja telinga dalam itu? Baik. Abid, silakan dibaca Abid, telinga dalam. Ustaz. Telinga dalam terdiri atas saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, rumah siput, dan saraf pendengar. Saluran setengah lingkaran berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Rumah siput merupakan tempat melekatnya ujung-ujung saraf pendengaran. Saraf pendengar berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke otak. Tubuh manusia dilengkapi dengan 5 alat indera. Setiap alat indera mempunyai fungsi yang berlainan. Meskipun begitu, alat-alat indera bekerja sama dalam mengenali rangsang tertentu. Hal ini dapat dilihat pada saat mencium aroma makanan. Aroma makanan menyebabkan air liur keluar lebih banyak. Dalam peristiwa itu, indera pembau bekerja sama dengan indera pengecap. Masya Allah. Nah, ini ya. Ternyata ketika kita mencium aroma makanan ya, mencium aroma makanan akan menyebabkan air liur kita keluar lebih banyak. Ada yang pernah ngalamin? Enggak. Enggak. Nah, biasanya kalau bau pengen aja, Ustaz. Kalau baunya enak pengen, Ustaz. Kalau baunya enak, air liurnya Gak enak banget, Ustaz. Udah pernah cium. Nah, biasanya kalau tidur, Ustaz.
Rafa biasanya kalau tidur Ustaz, bangun-bangun ada iler. Kalau tidur Soalnya Baik. tidurnya mangap. Baik, kita kembali lagi ke indera pendengaran ya. Indera pendengaran kita bagian dalam. Nah, ini terdiri dari saluran setengah lingkaran, kemudian ada tingkap apa? Tingkap jorong, tingkap bundar, rumah siput, dan juga saraf pendengaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk apa? Mengatur keseimbangan tubuh. Mengatur keseimbangan tubuh. Sedangkan rumah siput merupakan tempat melekatnya ujung-ujung saraf pendengar. Merupakan tempat melekatnya ujung-ujung saraf pendengar. Yang mana saraf pendengar inilah yang akan berfungsi untuk menginformasikan ke otak kita, ya, ngasih tahu ke otak kita, ada bunyi ini loh, ada bunyi itu loh. Nah, itu yang membawa informasi tersebut adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran inilah yang membawa informasi tersebut menuju ke otak kita, sehingga otak kita dapat memahami bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Nah, itulah bagian-bagian dari telinga kita yang mana berfungsi untuk mendengar ya, berfungsi untuk mendengarkan. Baik, bagaimana proses mendengarkannya? Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas sedikit ya. Nah, setiap hari kita sering berbicara ya. Sering berbicara baik itu dengan teman kita, saudara kita, sepupu kita. Bahkan saat ini ketika kita belajar. Nah, Rafa misalnya sedang berbicara dengan ustadznya. Ustadznya mendengarkan suara Rafa, atau Aska yang mendengarkan suara ustadznya misalnya. Tamasi misalnya sedang berbicara dengan Dimas. Tamasi yang berbicara dengan Dimas. Nah, ini merupakan apa? Terjadi proses apa? Mendengarkan bunyi. Selain itu, Solih, nah, selain kita berinteraksi dengan ustadz-ustadz ya, misalnya Ustadz Hasbi, Ustadz Denny misalnya ya, Ustadz Gilang, Ustadz Abdurrahman ya, dan ustadz-ustadz lainnya misalnya. Ada orang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siapa itu? Ibu dan ayah, Ustaz. Ibu dan ayah. Tetangga. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah itu merupakan orang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, Solih ya. Nah, ketika mereka berbicara, dengarkan dengan baik ya, beradab terhadap orang tua. Dengarkan dengan baik. Jangan membantahnya ya, Salih ya. Nah, karena memang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapak kita. Rasulullah pun memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Jadi ketika mereka berbicara ya, dengarkan dengan baik ya, Salih ya. Dengarkan dengan baik. Mereka yang ibu ya, terutama ya. Ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, mengasuh kita, menyusui kita.
berkorban nyawanya demi kita ya, dengan melahirkan kita. Nah, maka dari itu kita harus berbuat baik terhadap ibu dan bapak kita ya. Karena juga termasuk amalan yang paling utama dalam Islam, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, bahkan ada beberapa sahabat yang ingin berjihad, tetapi kemudian disuruh apa sama Rasulullah? Ditanya sama Rasulullah, ibu bapakmu masih ada? Nah, dijawab masih ada. Maka disuruh pulang ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan amalan yang tinggi derajatnya di agama kita. Di agama apa? Islam ya. Jadi ketika orang tua kita berbicara, dengarkan dengan baik. Jangan membantahnya ya. Jangan membantahnya. Bahkan untuk sekedar bilang atau dan lain sebagainya itu juga tidak diperbolehkan. Dengarkan dengan baik ya, Solih ya. Baik. Kemudian bagaimana proses kita dalam mendengarkan? Silakan Dimas dibaca. Proses mendengar. Kita dapat mendengar suara orang berbisik, teman berbicara, burung berkicau, dan saat guru mengajar. Bagaimana suara dapat kita dalam telinga? Apakah fungsi dalam telinga? Mengapa dalam bentuk seperti corong dalam telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara? Suara yang dikumpulkan akan masuk ke saluran telinga, menggetarkan dan merendahkan kendang telinga. Gangguan pendengaran tingkat dorong, rumah siput, dan cara niva. Getaran suara tersebut merangsang ujung-ujung saraf yang berhubungan dengan saraf pendengaran dan akan diteruskan ke bagian otak. Otak menerjemahkannya sebagai bunyi yang kita dengar. Nah, itu merupakan proses bagaimana manusia mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Baik itu teman-teman yang berbicara, burung-burung yang berkicau. Saat ustadznya berbicara misalnya ya. Nah, ini merupakan suara-suara yang apa? Audio Audiosonik. Audiosonik ya, masih ingat ya? Baik, jadi suara yang dapat manusia dengar adalah suara yang audiosonik. Berapa getaran per detiknya? 20 sampai 20 ribu per detik. 10 sampai 20 ribu per detik. 20 sampai 20 ribu per detiknya ya. 20 sampai 20 ribu per detiknya. Nah, ini merupakan suara-suara yang dapat manusia dengar. Baik. Nah, kita perhatikan videonya ya, bagaimana proses kita dalam mendengarkan. Nah, ini merupakan gelombang dari sebuah bunyi ya. Daun telinga kita akan menangkap gelombang bunyi tersebut. Kemudian akan dialirkan menuju ke saluran pendengaran ya, menuju ke saluran pendengaran. Dari saluran pendengaran, gelombang bunyi tersebut akan menuju ke mana? Gendang apa ini namanya? Gendang telinga. Gendang telinga. Gendang telinganya. Nah, ini kemudian ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah. Coba perhatikan. Yang awal-awal ini namanya tulang apa? Martil. Tulang martil ya. Tahu nggak yang dimaksud dengan martil itu apa? Palu ya? Palu. Sejenis palu ya. Nah, ini coba perhatikan.
Nah, ini suara atau gelombang bunyi masuk ke telinga kita, kemudian menuju ke saluran telinga kita dan akhirnya menggetarkan gendang telinga kita. Baik. Nah, kemudian masuk ke telinga bagian tengah ya, middle ear. Nah, ini ada tiga tulang kecil di bagian tengah telinga kita. Telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, yang pertama referred to as the hammer. Nah, hammer ya. Hammer. Hammer itu apa? Palu. Palu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan tulang martil ya, tulang martil. Kemudian yang bagian tengah disebut tulang apa ini? Tulang landasan. Tulang landasan. Kemudian setelah tulang landasan, Tulang Sanggurdi. sanggurdi. Ada yang tahu sanggurdi itu apa? Hah? Gak tahu. Dari mantan keju, Ustaz. Kenapa? Mantan wortel kan, Ustaz. Itu, Ustaz. Coba ya sebentar. Atau tusuk gigi. Nah, ini tahu nggak sanggurdi? Nah, kayak gini nih sanggurdi nih. Apa namanya? Pijakan? Pijakan? Pijakan kuda. Kaki untuk kuda, Ustaz. Pijakan kaki ya pada penunggang kuda ya. Nah, itu disebut dengan sanggurdi. Baik, mirip ya bentuknya ya. Kok mirip itu, Ustaz? Bentuknya? Alat pasang buat wortel, Ustaz. Bentuknya mirip ya. Tulang sanggurdi itu yang itu tuh, Ustaz. Nah, ini disebut dengan tulang sanggurdi karena mirip dengan tempat kaki kita berpijak ketika kita berkuda ya. Ketiga tulang ini berfungsi untuk apa? Buat Menampung suara untuk diberitahukan. suara, menangkap bunyi sehingga gendang telinga bergetar. Ketiga tulang ini berfungsi untuk apa? Memperkuat getaran. Nah, ini ya. Nah, dia berfungsi untuk memperkuat getaran bunyi. Tadinya getaran tersebut diterima oleh gendang telinga ya. Kemudian diperkuat lagi getaran tersebut oleh tulang bagian tengah dari telinga kita. Nah, ini rumah siput ya. Ada telinga bagian dalam kita. Ada rumah siput. Di dalam rumah siput ini terdapat cairan limfa. Yang mana cairan limfa tersebut akan bergetar. Cairan limfa tersebut akan bergetar sehingga juga akan menggetarkan bulu-bulu halus di sini ya. Nah, ini bulu-bulu halusnya kita dapat melihat dia bergetar. Nah, bulu-bulu halus inilah yang menyalurkan bunyi yang kita terima menuju ke saraf pendengaran kita ya. Nah, coba kita ulangi. Nah, ini saraf pendengaran kita. Dia menerima informasi dari bulu-bulu halus ini ya. Nah, kemudian saraf pendengaran kita akan membawa informasi tersebut menuju ke mana? Ke otak kita. Ke otak kita ya, yang mana otak kita akan menerjemahkan atau memahami bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Jadi akan dicerna oleh otak kita.
Baik, sampai sini Soli. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Alaisa indana. Silakan Fatur. Fatur ya? Saya mau nanya Ustaz. Siapa? Fatur bukan? Farzan Ustaz. Farzan. Silakan Farzan. Itu kalau gendang telinganya ini gendang telinga bisa Pecah. nyalurin suaranya gimana Ustadz? Gendang telinga bisa nyalurin suaranya. Iya, nyalurin suara kayak ini. Nah, gendang telinga ini dia dapat bergetar ya ketika ada bunyi-bunyi di sekitar kita. Ketika ada bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita masuk ke dalam telinga kita, gendang telinga kita akan bergetar. Ya, karena memang gendang telinga kita ini tidak begitu tebal ya, terbilang tipis, sehingga mudah bergetar ketika ada bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita masuk ke telinga kita. Maka dari itu dia akan bergetar. Nah, setelah gendang telinga itu bergetar, getarannya itu akan diperkuat lagi oleh siapa? Oleh telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ada apa saja? Tulang martil. Tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, ketiga tulang inilah yang akan memperkuat getaran yang diterima oleh gendang apa? Gendang telinga ya. Nah, ini ya. Kita dapat melihatnya. Tulang-tulang tersebut ikut bergetar. Untuk memperkuat apa? Untuk memperkuat getaran yang diterima oleh telinga kita ya. Kenapa Salih? Ustadz belum kasih tahu tentang yang Eustachius, Ustadz. Nah, Ustadz. Syukran. Nah, Eustachius belum kasih tahu yang mana. kenapa? Eustachius, Ustadz belum kasih tahu yang mana. Tadi sudah ya Salih ya. Bagian yang di skripnya. Bukan rumah siput, Eustachius. Nah, ini saluran Eustachius ya. Oh, yang bawah itu. Yang bawah. Nah, dia berfungsi untuk apa? Ada fungsinya terhadap pendengaran. Fungsinya, kenapa Salih? Eustachius itu berguna buat menyeimbangkan tekanan udara di kedua tempat tersebut, Ustaz. Tuntas. Biar gendang telinga nggak rusak kalau dengar bunyi keras gitu, Ustaz. Tuntas. Jadi saluran Eustachius tersebut berfungsi untuk apa? Nah, untuk mengatur tekanan yang kita terima ya. Nah, jadi ketika ada suara yang sangat kencang, suara yang sangat keras, nah, saluran Eustachius ini mengurangi tekanan tersebut, sehingga tidak terlalu membuat telinga kita menjadi sakit ya. Walaupun saluran Eustachius ini tidak terlalu berdampak terhadap apa yang informasi yang kita dengar, tetapi dia juga memiliki manfaat ketika ada suara-suara yang sangat kencang masuk ke telinga kita. Nah, saluran Eustachius ini yang akan mengatur tekanan tersebut sehingga tidak membuat apa? Tidak membuat telinga kita jadi nggak berisik, Ustaz. Jadi nggak berisik kalau kita dengarkan. Iya.
Nah, jadi itulah salah satu manfaat dari saluran Eustachius ya. Selain itu, saluran Eustachius juga menghubungkan antara telinga kita dengan rongga mulut ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau nanya Ustaz. Siapa? Al-Hafiz. Al-Hafs, silakan Al-Hafs. Ustaz, kalau telinga kita kemasukan air, apakah airnya masuk ke otak, Ustaz? Kalau telinga kita kemasukan air, apakah airnya akan masuk ke otak? Terus Nah, Ustaz, airnya itu berhenti di mana Ustaz? apakah airnya akan masuk ke otak? Tep. Enggak Ini Ustaz. Enggak Ustaz. pertanyaan yang kenapa? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, adapun telinga kita, dia akan berhubungan dengan hidung dan juga tenggorokan kita ya. Jadi tidak masuk ke otak. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa telinga, hidung, tenggorokan, nah ini saling berhubungan, saling berkaitan, saling ada jalurnya. Nah, jadi tidak ada jalur ke otak ya, tidak ada jalur ke otak. Adanya dari telinga bisa bersambung, ada salurannya bersambung ke hidung, nyambung lagi ke tenggorokan. Terus Ustaz, kalau kita kemasukan air, telinga Ya, terus airnya berhenti di mana Ustaz? airnya berhenti di mana? Iya. Kan ketika kalau kita misalnya lagi berenang, kan kemasukan air tuh kan Ustaz. Nah, air itu kan kalau sampai di rumah kan dia harus dikeluarin ya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau habis berenang kan air itu berhenti di mana kalau di dalam telinga Ustaz? Kan airnya kan di dalam telinga Ustaz. Sampai mana bukan airnya? Ada yang tahu? airnya berhenti di mana? Karena ditutupi oleh gendang telinga kayaknya. Nah, sebagian mungkin akan masuk ya, sebagian mungkin akan masuk ke dalam bagian rongga telinga kita, kemudian menuju ke saluran Eustachius ya. Nah, sehingga bisa masuk ke hidung kita atau bahkan bisa sampai masuk ke tenggorokan kita ya. Nah, kadang-kadang kalau kita kemasukan air melalui telinga kita, kadang-kadang kita bisa mengeluarkannya melalui hidung kita ya. Karena memang apa? Karena memang ada salurannya ya menuju ke hidung kita. Untuk sebagian mungkin akan tertahan di bagian telinga kita. Nah, itu kita dapat mengeluarkannya dengan apa? Dengan memiring-miringkan ya, memiring-miringkan telinga kita. Nah, Kapan caranya biasanya, kayak gitu Ustaz? Jadi masukin air nanti langsung miringin. Tapi kata mama itu bisa infeksi Ustaz. kenapa? Kalau kata papa caranya gitu Ustaz. Jadi masukin air ke telinga terus langsung dimiringin. Nah, tapi kata mama itu caranya bisa infeksi telinga kita Ustaz. Karena memang seharusnya memang bukan air yang masuk ke telinga kita ya. Seharusnya memang bukan air yang masuk ke telinga kita ya, melainkan bunyian. Nah, adapun jika air yang masuk ke telinga kita, nah, memang ada kemungkinan dapat merusak saluran telinga kita. Ada kemungkinan untuk itu ya. Nah, baik, Solih. Karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Baik. Waalaikumsalam. Ustaz Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.